Kebebasan dalam menentukan jalan hidup kita masing-masing merupakan salah satu kebijakan dalam hidup yang bisa diambil oleh setiap insan yang ada di muka bumi ini. Di mana kebijakan tersebut kita bisa kelola dengan baik apabila kita memiliki target dalam kehidupan itu sendiri. Kita sebagai insan manusia yang terlahir di muka bumi ini merupakan salah satu makhluk yang diciptakan Tuhan dengan berbagai kelebihan. Salah satunya ialah kita memiliki akal dan hati nurani atau rasa. Membahas terkait akal dan rasa itu sendiri, kita harus mengetahui sedikit gambarannya, di mana menurut Kant bahwa apa yang kita katakan rasional itu ialah ide yang masuk akal, tapi menggunakan ukuran hukum alam. Dengan kata lain, pikiran rasional ialah kebenaran yang diukur dengan hukum alam. Sementara hati nurani atau rasa itu sendiri dapat didefinisikan sebagai bagian dari jiwa manusia yang memiliki peran sebagai bentuk perasaan senang dan damai, sejahtera saat tindakan, pikiran, dan perkataan sesuai dengan sistem nilai yang dianut. Melihat pandangan sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya akal dan hati nurani atau kita sebut dengan rasa merupakan salah satu kunci kita dalam menjalankan roda kehidupan yang diberikan kepada kita saat ini. Kita ambil contoh dari sikap akal itu sendiri, di mana saat kita masih menikmati hasil dari proses akal untuk mempermudah kita saat melakukan komunikasi jarak jauh. Contohnya, kita bisa komunikasi melalui media handphone, internet, dan sebagainya. Untuk alat kita bisa menyampaikan informasi kepada orang lain tanpa harus tatap muka. Di mana sebelum terciptanya alat tersebut, para kakek nenek moyang kita katanya untuk berkomunikasi jarak jauh kita harus memiliki ilmu yang dinamakan ilmu batin. Dan tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Namun dengan adanya proses untuk mempermudah hal tersebut, akhirnya tercipta suatu alat yang bisa mempermudah semua orang yang hidup di muka bumi ini untuk bisa berkomunikasi jarak jauh. Sementara rasa itu sendiri, kita setiap insan manusia memiliki pandangan sendiri-sendiri terkait hal ini. Mengapa demikian? Karena rasa sendiri merupakan suatu penilaian seseorang terkait suatu hal yang sedang dikerjakan. Apakah hal tersebut bisa memberikan bentuk kepuasan dalam diri atau tidak? Di mana rasa bisa terasa atau terwujud karena ada suatu aturan dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjalankan aturan tersebut sesuai dengan target yang kita inginkan atau ingin kita raih tanpa harus memberikan dampak buruk terhadap siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Meskipun kita tahu rasa itu sendiri tidak akan selamanya puas akan suatu pencapaian yang diraih. Karena apabila sesuatu hal sudah tercapai dalam hidup kita masing-masing, pasti akan muncul atau kita akan mencari kembali target-target lainnya dalam hidup kita. Begitulah hakikat dari rasa itu sendiri. Untuk merealisasikan atau merefleksikan akal dan rasa itu sendiri, kita memiliki kebebasan dalam menentukan hidup kita sendiri untuk menggapai sesuatu hal yang kita dambakan, yang kita jalankan saat ini. Namun demikian, kita saat menjalankan kebebasan dalam memilih jalan hidup kita sendiri harus tetap dalam jalur kemanusiaan itu sendiri. Karena apabila keluar dari hal tersebut, pasti akan memberikan dampak tidak baik dalam kehidupan itu sendiri. Apabila hal tersebut terjadi, maka hal tersebut no point dalam kehidupan sendiri. Demikian sedikit gambaran yang bisa kami berikan dalam kesempatan kali ini.
mudah-mudahan akan memberikan dampak positif dalam kehidupan yang sedang kita jalankan saat ini. Dan apabila ada kekeliruan dalam penyampaian wacana ini, kami sangat berterima kasih apabila sobat-sobat senantiasa memberikan kritik dan saran kepada kami. Sekian dan terima kasih dari kami, para pencari kedamaian.